tercantum bahwa bahan ajarnya hanya berupa LKS dan buku paket. Nah, di sini saya mengembangkan menjadi handout dan permainan ulang gambar. Handout di sini berisi pokok-pokok materi dan permainan ulang gambar di sini akan dijadikan sebagai kegiatan evaluasi oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita sudah memasuki kepada materi buku taklifi dan juga buku fakti. Sebelum memasuki ke dalam materi, Ibu akan membagikan berupa handout yang harus kalian baca. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, marilah kita membaca doa basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan untuk datang menuntut ilmu hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang hukum taklifi. Nah, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Dengan kata lain, dipersilakan untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakannya. Nah, mukallaf adalah setiap orang muslim yang sudah balik dan berakal sehat, yang bisa menunaikan kewajiban dan hak-hak Islami, yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Nah, para ulama sepakat membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian. Yang pertama, wajib. Ada perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan akan membawa dosa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat untuk mengingat aku, dalam Quran surat Toha ayat 14. Jawabnya seperti apa, Pak Jana? Wajib itu meninggalkan sholat tanpa berwudu dan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi contohnya kewajiban orang Islam adalah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga berzakat jika mampu. Yang kedua, sunat atau mandub. Para ahli usul mengatakan yang dimaksud dengan mandub ialah sesuatu yang dituntut syarat untuk melakukannya, namun tuntutannya tidak terlalu keras. Sunat ini jika dilakukan akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapat dosa atau sanksi. Di sini sunat itu dibagi menjadi 2,
adanya perbuatan wudu menjadi syarat adanya perbuatan sholat. Yang kedua, ada mempelai laki-laki dan wali menjadi syarat akad nikah. Lalu yang ketiga itu menghalang atau balik. Adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syarat menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum tersebut. Selain itu, mani juga disebut sebagai halangan yang menyebabkan suatu hukum tidak dapat dilaksanakan. Contohnya, ketika akan sholat dan tidak berwudu, maka tidak wudu jadi penghalang bagi orang agar melaksanakan sholat. Yang kedua, datangnya menstruasi pada wanita menjadi penghalang wanita tersebut untuk melakukan sholat maupun berpuasa. Yang keempat itu sah dan batal. Sah adalah status suatu perbuatan yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan syariat sehingga perbuatan tersebut dianggap berlaku atau diterima. Misalnya, contohnya dari sah itu apa, Mbak Diana? Karena orang yang tidak berburu. Ya, misalnya sholat zuhur yang dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari dan dilaksanakan ketika seseorang itu sudah berwudu dan tidak dalam keadaan menstruasi atau haid. Lalu batal adalah status suatu perbuatan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan sehingga perbuatan tersebut tidak dapat diterima atau batal. Misalnya seperti apa contoh batal, Mbak Farida? Kalau misalnya duduk terus dipegang sama orang lain, Ya, misalnya setelah berwudu kita menyentuh yang bukan mahram. Jadi wudu kita itu batal. Nah, sholatnya wanita haid juga batal. Lalu orang yang sholat tapi tidak berwudu juga dianggap batal atau tidak sah. Lalu yang terakhir itu azimah dan rukhsah. Azimah ialah peraturan Allah Subhanahu wa taala yang asli dan tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis dan berlaku secara umum. Misalnya kewajiban salat lima waktu, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, haramnya memakan bangkai, darah dan daging babi. Lalu rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keringanan yang diberikan kepada para mukallaf dalam kondisi atau keadaan darurat. Sebagai contoh, diperbolehkan makan daging babi bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat. Misalnya orang itu terjebak di hutan dan tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali bangkai atau daging babi tersebut. Sehingga daging babi tersebut halal untuk dimakan agar orang tersebut tidak meninggal atau dapat bertahan hidup. Jadi telah dijelaskan bahwa hukum wakil barusan terdapat 5 bagian. Apa saja bagiannya? itu yang pertama ada zakat, yang kedua ada syarat, ada yang kedua ada mengalah, yang keempat ada usaha dan zakat, dan yang kelima ada ilmu dan menyesal. Nah, barusan adalah bab yang sudah kita pelajari yaitu tentang hukum ta'lifi dan juga hukum wakil. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam kegiatan evaluasi berupa permainan ulang tangga. Silakan untuk Mbak Farida jadi siswa pertama yang mencoba kegiatan evaluasi. Silakan untuk diambil nomor 2. Silakan untuk dibaca pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan hukum batil dalam hukum batil? Hukum batil itu adalah hukum yang tidak memenuhi syarat dan hukumnya sehingga tidak diterima hukum kayaknya. Dari mana jawabannya, Mbak Diana? Iya, Betul ya. Karena Mbak Farida telah dijawab dengan baik dan benar, dipersilakan untuk memilih hadiah yang telah kami sedia.
Silakan untuk bagiannya menjadi siswa nomor 2 yang melakukan kegiatan evaluasi. Silakan dibaca dengan keras pertanyaannya. Jelaskan bagaimana buku berarti dapat mengambil perasaan tidak bersalah di surat dan bacaan. Kami caranya itu seperti itu. Kami memberi buku ini. Terus olahraga sehat. Terus itu ibu. Ya, jadi mana Mbak Farida? Jawabannya sudah benar? Ya benar. Ya, benar. Karena jawabannya sudah benar, maka mengambil hadiah yang ada di sini. Karena sudah melakukan kegiatan eksplorasi, ini kita akan memasuki untuk menyimpulkan materi. Silakan Mbak Eka akan menunjukkan. Silakan menunjukkan dua materi tadi. Kesimpulan untuk dua materi yang kita lakukan ini, untuk tadi tidak hukum yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh kepala. Pilihan lain bersilakan untuk memilih melakukannya dan melakukannya. Sedangkan hukuman I adalah jenis hukum yang berkaitan dengan penetapan sebab, syarat atau hafalan dari suatu perbuatan atau keadaan. Ya, betul. Silakan untuk mengambil hadiah yang tersedia. Alhamdulillah kita sudah tuntas untuk mempelajari dua buku, yaitu hukum taliki dan juga hukum fikih yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pembelajaran sudah selesai, itu akan menugaskan kalian untuk mengerjakan buku LKS dan akan dikumpulkan pada minggu setelahnya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع